Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru pengen tahu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Ya, rupanya anak-anak kelas 7 sekarang semangat semua ya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, di sini Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pagi ini? Sisi. Kenapa? Izin. Izin, Rizky izin. Kenapa? Ada suratnya nak ya? Ya. Ada ya. Minggu lalu itu gak ada izinnya. Jadi siapapun itu memang harus memberi surat ya. Ya, ini sudah benar. Ini suratnya nak ya. Ada lagi yang tidak masuk? Gak Ada. Baik, dari sini Bu Guru tutup ya absennya ya. Sekarang kita akan belajar tentang uang ya. Kita akan belajar tentang uang. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru tanya dulu. Ya, kalian masih ingat pelajaran apa minggu lalu? Ingat Bu. Apa? Pendapatan. Iya, jadi minggu lalu kita belajar tentang materi pendapatan ya di dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Karena pemberdayaan masyarakat yang paling utama adalah mengelola keuangan sebaik mungkin. Nah, yang kedua ini kita belajar tentang uang. Ya, kalian tahu apa itu uang? Tahu. Ada yang punya uang? Punya. Semuanya punya uang. Jadi uang itu adalah objek yang berperan penting dalam perekonomian. Jadi memang objek yang sangat penting dalam perekonomian. Uang itu adalah media yang digunakan untuk memperlancar transaksi dalam kehidupan manusia. Lah, uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Masyarakat menerapkan kalau sistem dulu, kalau sekarang uang itu aslinya banyak macamnya. Nah, kalau dulu sebelum adanya uang kertas, uang logam ya, dulu itu mereka menggunakan sistem barter. Kalian tahu apa sistem barter itu? Jadi sistem barter itu ya misalnya Mbak Novi punya beras, terus Mbak Dela punya ikan, tapi Mbak Dela tidak punya beras. Akhirnya mereka saling menukar. Mbak Novi nukar sama ikan, terus Mbak Dela nukar sama beras. Paham dari sini barter? Nah, seiring berkembangnya uang, akhirnya muncullah yang namanya uang logam, uang kertas ya. Paham dari sini? Jadi uang itu merupakan alat transaksi yang sah, alat pembayaran yang sah ya. Dan setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda, khususnya di Indonesia itu nilai mata uangnya apa Indonesia? Rupiah. Ya benar. Jadi mata uang Indonesia itu adalah rupiah. Ini Bu Guru akan jelasin tentang fungsi uang. Lah, fungsi uang yang pertama itu adalah sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai alat penyimpanan nilai. Dan yang ketiga sebagai alat satuan hitung. Ya, itu adalah fungsi dari uang. Ada yang ditanyakan dari fungsi uang? Gak ada. Paham nak? Selanjutnya uang juga memiliki manfaat pendorong aktivitas
aktivitas ekonomi. Ya. Di Indonesia uang itu dikeluarkan oleh siapa? Ada yang tahu? Apa dikeluarkan oleh Mbak Novi? Apakah oleh presiden? Bukan. Jadi yang mengeluarkan uang itu, yang membuat uang itu adalah Bank Indonesia. Kalau di sini di mana adanya? Di Lumajang tidak ada nak Bank Indonesia itu ya. Adanya di Jember ya. Habis itu secara umum jenis-jenis uang ya. Di sini Bu Guru jelasin tentang, kalau barusan Bu Guru jelasin tentang fungsi uang, sekarang kita tentang jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang logam. Kalian tahu uang logam? Nah, uang logam kalau sekarang itu ada yang 500. Ya, kalau uang dulu ada yang 100. Lah ini adalah contoh dari uang logam. Kalian tahu uang ini berapa? 500 Ini 1000 zaman dulu. Kalian tahu apa enggak ini? Tahu. Masih anu ya? Iya, masih tahu. Kalau yang ini kuning ini 500. Ya. Jadi contoh uang logam dulu seperti ini, mulai dari 100, sekarang sudah hampir enggak ada 100 lah ya. 100, 200 masih ada. Ini 500. Ini adalah perkembangan uang logam. Ya, ini contoh dari uang logam. Mungkin kalian sekarang ada yang pegang uang logam ya? Enggak ada yang pegang. Ya, karena uang logam itu hampir tidak digunakan sudah ya. Selanjutnya uang kertas. Kalian tahu seperti apa uang kertas? Iya, ini Bu Guru punya gambar. Ini adalah contoh dari uang kertas. Nah, ada 1000, ada 2000, ada 5000, dan juga ada 100.000. Ya, coba kalian keluarkan uangnya. Ya, ini punya Mbak Farah, ini namanya uang kertas. Ya, dengan senilai 10.000. Ya, ini contoh dari uang kertas. Tahu bedanya uang logam sama uang kertas? Ya, kalau sudah tahu, Ustazah lanjut dulu ya. Di sini jenis uang yang ketiga adalah uang giral. Ya, uang giral. Uang giral itu adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Berupa surat-surat berharga. Contohnya uang giral adalah ini. Ada cek, ada biljet ya. Ini ada dua macam nah ya. Ada cek, ada biljet. Ini contoh dari uang giral. Uang giral itu ada dua, ada cek dan giro ya. Ada cek dan giro. Ini seperti kwitansi ya. Tapi gunanya apa? Ini bisa dicairkan di bank ya. Nah, kalau berbedaan dari cek dan giro itu, kalau cek itu surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera. Misalnya nama yang tertera di sini adalah Mbak Novi. Berarti yang berhak mendapatkan uang itu adalah Mbak Novi. Itu namanya cek. Kalau giro itu tidak bisa dicairkan. Nah, karena itu hanya mengindah bukan ya. Tidak langsung bisa dicairkan. Kalau perbedaan cek sama giro, kalau cek dibawa ke bank itu bisa langsung dicairkan oleh nama yang tertera di cek. Kalau giro itu tidak bisa dicairkan karena giro itu sistemnya adalah pemindah bukuan ya. Ya, misalnya dari Mbak Novi ke siapa itu namanya giro. Paham dari sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang baik anak-anak, karena anak-anak sudah paham semua tentang materi yang Bu Guru jelasin, sekarang membentuk kelompok ya. Jadi 3 kelompok nah ya. Silakan kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang
uang ini. Ya, coba dibuka LKS-nya halaman 20. Ayo, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Mbak Farah ikut ke sana kelompok 3 nak. Ayo, ngadep ke belakang. Ayo masuk ke belakang. Silakan diskusikan halaman. Belum bisa ya, coba diskusikan. Ya. Paham ya, udah ya. Bisa didiskusikan sama teman-temannya. Ya. Baik, nah itu ya didiskusikan tentang ini ya. Tentang ini silakan diskusikan kalian jawab dengan yang bagus. Ya. Dipahami. Sudah? Kami Pak. Baik. Baik anak-anak, karena diskusi sudah selesai waktunya, mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya sebelum Bu Guru tunjuk. Mungkin ada yang mau mempresentasikan? Ada Bu. Iya, silakan Mbak Irin. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah Oh, sebelumnya mohon maaf, coba berdiri dulu Mbak. Dibacakan hasil diskusinya. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah sudah membuat iklan dengan slogan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Tetapi coba kalian lihat, ternyata hal itu tidak mempengaruhi untuk kita bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli. Iya benar, ya benar jawabannya itu nak, sudah bagus ya. Hasil diskusinya dengan kelompok 2 ini sudah bagus. Begitu juga yang lainnya juga sudah bagus ya. Paham dari sini? Setelah berdiskusi paham tentang uang? Paham. Jadi ya uang itu jadi kesimpulannya sebelum guru tutup di sini, uang itu merupakan alat sah ya untuk bertransaksi, dan setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda ya. Ya, paham dari sini? Jadi uang itu ada 3 macam. Ada uang logam, ada uang kertas, dan juga ada uang viral ya. Ada yang ditanyakan dari sini nak? Ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru tutup ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya materi tentang uang. Bu Guru akhiri ya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.